Kita tidak akan 2 putaran, 1 putaran. Semua survei sudah mengatakan kita akan 1 putaran. Jadi survei itu tergantung siapa yang bayar, ya. Kita punya survei sendiri, survei kita bagus. Katakan di mana-mana tergantung siapa yang bayar surveinya. Ya. Kalau saudara mau lihat survei di mana saya yang unggul, bisa saya kasih. Ya. Jadi nggak ada masalah. Demokrasi kita adalah demokrasi satu orang satu suara, bukan demokrasi atas dasar survei. Lembaga-lembaga survei yang akal-akalan, yang banyak bohong, ya kan, sesuai pesanan. Habis itu udah dibayar oleh kelompok ini, dia ke kelompok yang satu lagi minta bayaran lagi. Ini sudah kuno. Saya kasih nasihat ya ke adik-adik yang di lembaga survei itu, kuno kerjaanmu. Lama-lama kau gak punya pekerjaan loh, karena rakyat gak percaya dengan kamu punya pekerjaan itu. Apalagi kau bela-bela anti-asing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Sahabat, semoga sehat selalu, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan mencoblos, tapi sebelum mencoblos, mari kita coba take video satu kali. Ini terkait dengan launchingnya film Dirty Vote yang sempat membuat gerah kubu 02, bahkan naik pitam, ya, begitu kurang lebih. Seperti apa sih, kenapa kubu 02 seperti kebakaran jenggot dengan film ini? Ternyata kalau ditarik garis besarnya, film ini menceritakan bagaimana strategi 02 untuk menang 1 putaran. Seperti yang tadi kita saksikan di video awal, bagaimana Pak Prabowo begitu optimis akan menang 1 putaran, ya. Tentu saja hal ini dikatakan bahwa didasarkan kepada gembar-gembornya lembaga survei yang mengunggulkan pasangan 02 ini untuk menang 1 putaran. Tapi seperti apa sebenarnya yang terjadi? Kita coba akan ikuti cuplikan dari 3 pakar ini, 3 pakar, Bang Uceng, Bang Ferry Amsari, dan Mbak Bivitri Susanti. Tetapi di video kali ini, di cuplikannya kami hanya tampilkan 2 saja, Bang Uceng dan Bang Ferry Amsari, karena dengan 2 narasumber ini cukup kemudian bisa ditarik garis atau benang merahnya, ya, seperti apa strategi 02 ya dibongkar oleh Dirty Vote, ya, untuk menang 1 putaran, katanya seperti itu. Seperti apa strategi 02 yang akan dibongkar oleh Dirty Vote ini? Mari kita saksikan bersama-sama, kita tonton bersama-sama, ya. Apakah pemilu 2024 presiden akan 1 putaran? Kalau kita lihat angka yang ada menunjukkan bahwa memang pasangan 02 yang di situ ada anak presiden sedang memimpin. Dan itu barangkali yang membuat mereka sangat getol untuk berkata mereka mau 1 putaran. Dan hampir semua survei mengatakan bahwa kita akan 1 putaran. Ini seperti video awal tadi, ya. Saudara-saudara, hampir semua survei mengatakan kita sudah 1 putaran. Kembali pertanyaannya soal mengapa 1 putaran? 2 putaran itu membuat resiko kekalahan bagi orang yang sedang memimpin itu menjadi besar. Lebih besar, ya. Sebenarnya secara ilmu politik dan hukum ketatanegaraan kita bisa bicara bahwa
pertarungan pemilu itu seringkali melahirkan dikotomi antara pro status quo dan pro perubahan, antara orang yang jualannya adalah melanjutkan yang Prabowo terdahulu Subianto dengan orang yang jualannya adalah ingin melakukan Anies Baswedan ya. perbaikan secara mendasar. Pak Ganjar di mana ya? Kurang tahu ya. Dikotomi ini bukan khas Indonesia, bisa terjadi di berbagai belahan negara, bahkan dalam tingkat yang lebih lokal pernah terjadi dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Kalau Anda lihat Pilkada DKI Jakarta, menurut data survei, secara konstan sebenarnya pasangan Ahok dan Jarot yang kita ketahui didukung juga oleh Presiden Jokowi kala itu, senantiasa secara konstan memenangkan posisi paling atas dari semua survei. Kalau kita lihat hasil putaran pertama, memang Ahok dan Jarot itu memenangkan, memimpin paling atas, diikuti oleh Anies dan Sandiaga, serta kemudian Agus dan Silviana. Tetapi yang terjadi adalah putaran kedua, keadaan tersebut berbalik. Mengapa berbalik? Karena bersatunya kekuatan pengkritik atau bersatunya kekuatan yang melawan orang yang paling teratas itu, Anies dan AHY seakan-akan memiliki angka penjumlahan antara jumlah suara Anies dan AHY pada saat itu. Nah, di sini terlihat ya bahwa kenapa 02 ini atau kubu 02 ini ngebet sekali untuk menang satu putaran. Barangkali ya, ini analisis saya saja. Barangkali mereka juga sangat mengkhawatirkan apa yang terjadi di DKI 2017 itu akan terulang. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada kabar kalau misalnya yang terjadi itu 2 putaran, maka kubu 0103 akan bersatu untuk melawan kubu 02. Seperti yang terjadi di Pilkada DKI 2017 ya bro ya. Jadi dengan demikian mereka sangat ngebet untuk bisa menang satu putaran untuk menghindari apa yang terjadi di DKI seperti itu, yang seperti kita saksikan barusan ya. Itu sebabnya kemudian pasangan lagi-lagi yang didukung oleh Presiden Jokowi, yaitu Ahok dan Jarot, harus kalah. Ada lagi yang harus Anda ingat bahwa ada yang namanya gerakan 4 jari. Nah, salam 4 jari gerakan ya. 4 jari itu seakan-akan menjadi tawaran, seakan-akan menjadi simbol bahwa ke depan dalam Pilpres kali ini adalah penggabungan kekuatan 01 dan 03 melalui gerakan 4 jari atau gerakan 04 ini. Salam 4 jari. Pertanyaannya sebenarnya adalah apakah syarat satu putaran hanya sekedar soal 50% plus 1? Ini Bang Ferry Amsari ya, akan melanjutkan apakah syarat untuk menang satu putaran itu hanya saja ditentukan oleh 50% lebih atau 50% plus 1 atau 50 plus 1 begitu ya. Sangat benar. Apalagi jika kita amati ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat 3 pasal 6A Undang-Undang ya. Dasar 1945 menjelaskan soal syarat satu putaran bagi seorang calon presiden dapat terpilih. Syaratnya adalah Pertama, mereka harus memperoleh lebih dari 50% suara dan harus memenangkan sebaran wilayah 20 dari provinsi. 20 provinsi yang asalnya Harus menang berasal di 20 dari provinsi. setengah jumlah total provinsi di Indonesia. Dari 38 Dan saat ini provinsi. sudah 38 provinsi, setengah lebihnya adalah 20 provinsi. Tuh. Dan setiap kemenangan di 20 provinsi itu harus disertai kemenangan lebih dari 20% suara minimum di setiap provinsi. Lebih dari 20% ya. Jadi minimal 20% di setiap provinsi. Jika kita amati kemenangan satu putaran yang pernah terjadi dalam sejarah pemilu kita pasca reformasi, di mana pemilu presiden 2009
memperlihatkan kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita bisa melihat dari peta ini. Warna biru ini menggambarkan kemenangan presiden dan di mana saja wilayahnya. Bayangkan luasnya. Jadi tidak mudah bagi seorang calon presiden memenangkan 50% suara dalam satu putaran pemilu. 50% suara bukan faktor tunggal. Oke. Jika kita simak betapa pentingnya soal sebaran wilayah dibandingkan sebaran suara, kita bisa melihat Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi penduduk terbesar. Mereka memiliki 115 juta suara pemilih. Sayangnya 115 kalau juta dilihat ya? sebaran, Pulau mereka Jawa. hanya memiliki 6 provinsi. Bandingkan dengan apa yang bisa kita lihat di Pulau Sumatera. Lebih banyak Sumatera provinsinya. adalah pulau yang sangat menentukan sebaran wilayah. Iya. Memiliki 10 provinsi dan sangat menentukan sebaran wilayah tersebut. Mari kita lihat konteksnya pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2014, Joko Widodo memenangkan 7 provinsi. Menang mutlak ini. Berbanding dengan Prabowo dan Hatta Rajasa yang hanya unggul di 3 provinsi. Simak lagi hasil Pilpres 2019. Presiden Joko Widodo ketika itu hanya memenangkan 4 provinsi. Ini Dan di Sumatera Prabowo ya, bro? berhasil unggul di 6 provinsi. Sumatera ya ini. Logika mengatakan jika kedua pihak ini bergabung, maka dengan sendirinya pasangan Prabowo Gibran akan sangat-sangat Powerful ya, mendominasi harusnya. di Pulau Sumatera. Sangat Tapi powerful ini. pertarungan tidak sesederhana itu. Nah itu Hasil survei menunjukkan, hasil survei terkini CSIS yang ya. dilakukan oleh CSIS, kalau kita baca hasil survei ini, maka pasangan Prabowo Gibran hanya mendominasi di sepertiga wilayah provinsi Sumatera. Sepertiga Ini saja. memang tidak sederhana, bahwa sebaran suara, sebaran wilayah penting akan bisa kita baca dari sebaran wilayah yang muncul kemudian yang menguntungkan pasangan Prabowo Gibran, yaitu sebaran wilayah di Pulau Papua. Ini dia menarik ini. Pulau Papua sebelumnya hanya memiliki Cuma 2 provinsi. Jadi 6 provinsi ya. Saat ini mereka telah memiliki 4 provinsi baru, totalnya 6 provinsi, dan 4 provinsi baru ini langsung ikut pemilu 2024. Berbeda dengan Kaltara. Paham. Kita bisa lihat Ini Kaltara itu pengalaman 2013 sih provinsi baru. baru Kalimantan Utara yang didirikan tahun 2013. Dan tidak bisa Tapi ikut mereka tidak itu. bisa ikut serta-merta pada pemilu 2014. Baru 2019 Mereka harus ya. menunggu 6 tahun untuk bisa ikut pemilu. Nah, apa bedanya dengan 2019. Papua ya? Cukup panjang bagi Kaltara Udah mulai ketahuan untuk ini. bisa ikut pemilu. Bisa Itu ketebak ya. sebabnya apa yang terjadi di Pulau Papua menjadi sangat penting untuk membicarakan sebaran wilayah. Jika Paham. kita simak hasil Pilpres sebelumnya 2014 dan 2019, Jokowi betul-betul unggul di Papua. Tak pernah kalah Mendominasi satu ya. kali pun dalam kontestasinya. Ketika itu, saat Jokowi menang Pilpres di Papua, Jenderal Tito Karnavian kebetulan menjadi Kebetulan ya. Kapolda Papua. Itu dia. Lalu pada pemilu saat ini kebetulan sekali Kebetulan kalau lagi. Jenderal Tito juga merupakan Menteri Luar Dalam biasa. Negerinya. Nah, sebaran Nangkap. wilayah tentu saja sangat-sangat menentukan. Saya ingin mengambil contoh kasus pemilu Presiden Amerika di tahun 2016. Iya. Hillary Semua ya. orang tahu Sama bahwa Trump. dalam pemilu itu Hillary Clinton Suaranya menang. memenangkan suara terbanyak, popular vote. Popular vote. Bisa dilihat di peta
Tapi sebarannya tidak terlalu banyak, tidak juga menumpuk. Ya. Ini menggambarkan kemenangan Hillary di dari suara sisi terbanyak. suara, ya. Tetapi Hillary tentu saja tidak menang di jumlah sebaran. Bandingkan dengan kemenangan sebaran wilayah yang didapat oleh Donald Trump. Nah itu kita saksikan bersama ya sahabat. Jadi kita bisa tarik benang merahnya ya. Kalau memang begitu panas ya, begitu gerah, begitu naik pitam kubu 02 ini dengan launchingnya film Dirty Vote yang mencoba mencerahkan masyarakat kita akan selalu mewaspadai kecurangan di pemilu 2024 ini ya. Ya, memang kita paham ya bagaimana strategi ini dibongkar dan tentu saja amunisi dari 02 ini juga muncul ya di sini di Dirty Vote ya. Di antaranya bagaimana mereka memanfaatkan bagaimana yang kita saksikan tadi di video pertama Pak Prabowo bahwa lembaga survei memenangkan dia ya, bisa menyimpulkan Pilpres ini satu putaran. Nah, itu satu amunisi yang kedua, kemudian bansos, BLT dan sebagainya. Ditambah lagi dengan amunisi yang ketiga, salah satunya adalah diangkatnya para pejabat gubernur dan kepala daerah yang lain ya, yang notabene akan diduga akan memihak kepada 02 ini, diduga ya bro. Sekali lagi ini adalah analisis akademis yang disampaikan oleh Bang Ferry dan Bang Uceng ini. Jadi tentu saja namanya analisis, tidak ada yang salah ya. Yang terpenting nanti dilawan dengan analisis yang lain, karena analisis selama analisis tersebut ditopang oleh data dan fakta yang akurat, yang kemudian memunculkan hipotesa yang bisa dianalisis dan disimpulkan seperti apa. Kita sepertinya mendapat sedikit pencerahan, banyak pencerahan sebetulnya dari film ini, dan mudah-mudahan ini bertumbuh terus di masyarakat yang lebih ke pinggir begitu. Mudah-mudahan mereka bisa menyaksikan film ini sehingga ikut juga tercerahkan dan tidak terlalu kaget ketika ada satu peristiwa yang memang seperti digambarkan, yang sudah juga ditemukan fakta dan datanya di film ini. Itu saja sahabat HS Channel, semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih sudah menonton. Sehat selalu di sana dan selamat mencoblos di hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.